Buku Keadilan Sosial dalam Islam, pengarang Hamka. Halaman 89 sampai dengan halaman 91. Yang berhak menerima zakat, 1. Fakir, ialah orang yang mempunyai, tetapi kurang daripada nisyab. Meskipun cukup nisyabnya, tetapi dikerumi oleh hutang. Di saat begini dia tidak wajib mengeluarkan zakat lagi, tetap berhak menerima. Pemberian zakat kepadanya ini moga-moga menimbulkan energinya buat meneruskan usaha dan tiada di zaman depan. Sehingga tahun di muka dia dapat pula mengeluarkan. Setengah tafsir lagi fakir itu lebih kurang lagi dari miskin, tidak mempunyai apa-apa. Dan dalam ayat yang tadi pernah disalinkan ada orang fakir yang karena temponya habis untuk perjuangan umum, sabilillah, maka tidaklah sempat berusaha sebagai orang lain. Saya memilih tafsir yang kedua ini. Orang ini kebiasaannya ialah orang-orang yang tahu akan kehormatan dirinya. Dia tidak akan menjemput zakat dan tidak akan mencatatkan namanya. Pengurus zakatlah yang wajib mengetahui orang-orang ini dan mengantarkan ke rumahnya kalau perlu. 2. Miskin, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Lebih rendah martabatnya dari orang fakir, setengahnya mengatakan bahwa penghasilan hidupnya di bawah daripada perbelanjaan yang miskin seumpama orang banyak anak tetapi gaji kecil. 3. Pengurus zakat, amil, yaitu pegawai-pegawai yang diserahi untuk urusan itu. Meskipun mereka orang kaya yang mengeluarkan zakat, namun temponya yang dipakai buat urusan itu rupanya ada juga dihargai. 4. Orang yang dibujuk hatinya, yaitu orang-orang yang memeluk agama lain yang datang memeluk agama Islam. Biasanya mereka terputus dari kaum keluarganya. Bahkan ada yang jatuh miskin karena meninggalkan masyarakat lamanya. Mereka berhak mendapat bahagian zakat. Ketentuan ini menjadi pendorong bagi mubalik Islam buat menyiarkan agamanya, karena orang-orang yang kena propagandanya mendapat jaminan. Tetapi setelah dia mendapat kedudukan, bahkan harta zakat yang diterimanya itu yang ditentukan pemerintah buat dia dapat dijadikannya modal. Maka buat selanjutnya tidaklah dia mesti menerima saja zakat itu saban tahun. Malahan sebagai keluarga Islam dia pula lagi yang mengeluarkan zakat. Hal ini kerap salah difahamkan. Banyak orang Tionghoa miskin masuk Islam yang terus dalai kemiskinan, tidak berusaha dan berjalan kemana-mana meminta bahagian zakat. 5. Untuk budak yang ingin merdeka, oleh karena di zaman dulu ada budak-budak yang diberi kesempatan oleh penghulunya menebus kemerdekaannya, dan membayar harga itu kepada penghulunya, maka dari zakat harus disediakan uang ini. Bila terdengar ada budak membuat janji demikian dengan penghulunya, dengan segera pemerintah mengeluarkan uang itu dan dia merdekalah. 6. Orang yang berhutang, orang yang tenggelam ke dalam jaringan hutang bukan karena kemewahan tetapi karena suatu sebab mulia yang tidak dapat dielakkan. 7. Sabilillah, pintu sabilillah itu amat luas. Dapat dipertimbangkan oleh pemerintah menurut keadaan suasana, kadang-kadang untuk mempersiapkan mujahidin yang akan pergi ke medan perang mempertahankan tanah air dan agama. Kadang-kadang untuk mendirikan rumah-rumah pertolongan umum, rumah sakit pembeneran tas buta huruf dan lain-lain. 8. As-sabil, orang kaya yang terputus dari harta bendanya, sehingga tidak didapatnya apa yang akan dinafkahkan. Sebagai seorang terusir, dari satu bahagian negara Islam karena politik lalu berdiam, dalam bahagian negara Islam yang lain. Bukankah pada hakikatnya dalam ajaran Islam tanah air mereka adalah satu, selain zakat? Tetapi tidaklah semata-mata zakat saja yang diwajibkan mengeluarkan. Dan seketika membicarakan siasat harta dalam Islam. Tidaklah semata-mata mendesak orang kaya supaya mengeluarkan zakatnya kepada golongan-golongan yang tidakkah berhak menerima zakat. Zakat adalah batas minimum. Dalam dasar pasal ini telah kita nyatakan bagaimana luasnya kekuasaan ulil amri, pemegang kekuasaan pemerintah atas harta benda yang diizinkan dipunyai oleh umum itu. Sebab harta benda adalah Allah punya yang diamanatkan kepada manusia buat digunakan bagi keperluan umum. Negara tidak dilarang mencari sumber yang lain untuk beberapa keperluan penting dalam pembangunan negara, apalagi dalam susunan pemerintahan demokrasi. Sebagai zaman sekarang pemerintah boleh mengemukakan rencana perbelanjaan ke hadapan Majelis Perwakilan Rakyat, mendaftarkan keperluan-keperluan perbelanjaan negara dan dari mana pemasukannya. Kalau sekiranya telah mendapat suara yang terbanyak dari perwakilan rakyat itu, tidaklah ada salahnya pemerintah mengambil pula tambahan dari zakat. Bahkan di waktu dan saat luar biasa, misalnya negara diam bahaya menurut ajaran Islam. Pemerintah boleh mengusai harta yang selama ini terserah ke tangan orang banyak itu, rumah-rumahnya boleh dipakai untuk kediaman tentara. Auto kendaraannya boleh dipakai untuk alat pengangkutan.
Radionya bisa disita untuk keperluan perang, hasil sawah ladangnya boleh didaftarkan untuk diambil sewaktu-waktu, jika ditimbang oleh pihak kekuasaan bahwasanya di suatu tumpak tanah akan diperbuat suatu jalan raya untuk memudahkan lalu lintas, maka negara wajib mengganti kerugian orang yang mempunyai tanah di tempat yang akan dibuka jalan raya itu. Kemuslihatan umum lebih didahulukan daripada kemuslihatan orang seorang. Tetapi kalau dia tidak mau menyerahkan tanah itu boleh dirampas, dalam Islam berapa hukum penting tempat fikiran dan timbangan bermain. Pertama ialah al-masyalih wal mursalah, artinya untuk muslihat apa Rasulullah diutus Tuhan, apakah gest atau jiwa dari suruhan dan larangan itu. Maka ahli hukum dan ahli negara yang bijaksana dapatlah memperlapang fikirannya dan menggunakan kebijaksanaannya walaupun pada perkara-perkara yang belum ada kejadiannya di zaman Nabi hidup. Kedua ialah sadun lizariyah, penutup pintu dari bahaya besar yang mungkin datang dengan melarang suatu perkara kecil yang menjadi sebab dari mungkinnya datang bahaya itu. Seumpama, pihak ada bahaya di perjalanan bengkolan sulit. Walaupun bagaimana mahimnya orang yang menjadi supir auto namun merek itu mesti dipasang, pokok-pokok hukum seperti ini tetap ada dan tetap dapat dipergunakan pada setiap tempat dan setiap waktu menurut jalan berpikir dan hasil musyawarah yang ada pada waktu itu.